Nah, berarti kalau A log fx sama dengan B, maka fx sama dengan A pangkat B. pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas tentang persamaan logaritma, Bapak akan coba membahas latihan pekan lalu ya. Kita akan membahas beberapa soal terkait dengan logaritma yang pekan lalu, yang kita bahas yang banyak salahnya aja ya. Ini cuma 42% yang betul. Jadi masih berapa tuh? Lebih dari 50% masih salah. Padahal ini sebenarnya soalnya sangat sederhana ya. Berapakah nilai dari 2 log 9 dikali 3 log 2? Ya. Jawabannya harusnya 2 ya. Cuman kita bahas gimana caranya gitu ya. Yang masih merasa kemarin hanya nembak-nembak aja gitu ya, dan atau sudah mencoba tapi masih salah gitu ya. Ini yang jawab 4 nih lumayan banyak nih ya, 31%. Oke, coba kita cek. Ini sebenarnya simple ya. 2 log 9 dikali 3 log 2 ya, itu bisa kita ubah menjadi 2 log 3 pangkat 2 dikali 3 log 2. Jadi 9-nya itu kita ubah dalam bentuk pangkat ya, kita ubah dalam bentuk eksponen. Ya, ini ya 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Oke, jelas ya? Nah, setelah itu 2 ya, 3 pangkat 2 pada logaritma yang ini, 2 log 3 pangkat 2 ya. Pangkatnya ini ya, pangkat 2-nya ini itu kamu turunkan ke depan ya, pindahin ke depan ya, menjadi pengali ini nih. Jadi 2 dikali 2 log 3 yaitu sifat logaritma yang ada pangkat di dalam logaritmanya. Ingat ya. Nah, kemudian 3 log 2-nya tetap. Jadi kita mengubah intinya 2 log 9 ini ya, kita ubah menjadi 2 dikali 2 log 3. Oke, 2 dikali 2 log 3. Nah, kemudian kalau sudah kayak gini, langkah selanjutnya adalah sifat logaritma yang jika basis dan logaritma dalamnya ini sama nih. Ini ada basis 3, kemudian ada logaritma 3. Ini bisa kita coret gitu ya. Nah, hasilnya menjadi 2 dikali 2 log 2 gitu ya. 2 dikali log 2. Oke, ini ya 2 log 3 dikali 3 log 2 itu hasilnya menjadi 2 log 2. Sehingga 2 log 2 itu kan sama dengan berapa, Nak? 1. 1. Betul sekali ya. 2 log 2 itu 1. Berarti sama dengan 2 dikali 1, hasilnya sama dengan 2. Oke. Untuk soal ini, sudah jelas semuanya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Sebenarnya langkah-langkah ini nggak baku ya. Kamu bisa menggunakan langkah-langkah yang lain ya. Cuman ini Bapak seperti ini yang mengerjakannya. Kalau kamu punya cara yang lain juga nggak masalah gitu ya. Contohnya misalkan kamu ubah ke dalam bentuk yang mengubah basis gitu ya, menjadi kita nggak tahu nih konsep menghilangkan basis 3 dengan logaritma 3 gitu ya. Terserah kamu, boleh juga nih misalkan di sini ya, 2 log 3 3 log 2 nya kamu tulis menjadi log 3 dibagi dengan log 2 ya. Itu kan konsep sifat logaritma yang lain ya, ada kan ya, 2 log 3 nih ya, 2 log 3 yang ini ya, kamu tulis menjadi log 3 dikali log 2 ya, kemudian dikalikan dengan, nah kalau gitu ini kalau ubah menjadi bentuk yang sama jadi berapa, Nak? Jadi apa bentuk lognya? Dengan bentuk yang sama seperti ini pembagian. Log 2 per log 3 bukan, Pak? Iya, berarti log 2 dibagi log 3. Betul sekali gitu ya. Nah, ini kan juga langkah yang berbeda dengan langkah yang sebelumnya ya. Cuman pada intinya sama gitu, nanti hasilnya sama. Dibagi log 3. Ya. Sekarang kamu lihat, log 3 dibagi log 3 ini kan habis ya. Ini log 3 dengan log 3 ya, dibagi habis. Kemudian log 2 dibagi log 2 juga habis. Berarti hasilnya juga di sini hasilnya sama dengan 1 juga ya. Ya, berarti kan 2 dikali 1 juga menuju sini juga nih ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau mengerjakan matematika itu tidak terpaku dengan satu langkah, bisa dengan langkah yang berbeda. Yang penting langkahnya itu menuju hasil yang sama gitu ya. Boleh ya, boleh yang seperti, jadi boleh yang seperti ini ya, boleh yang ini dengan mengubah bentuk
pecahan gitu ya. Lognya diubah ke dalam bentuk log pecahan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. 2 log 4 ditambah 3 dikali 2 log 3 dikali 3 log 4. Oke, jadi sebenarnya ini masih sifat-sifat logaritma yang dasar sekali ya. Kita hanya mengubah-ubah menggunakan sifat logaritma yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Nah, oke. Tadi dengan konsep kita menghilangkan basis dan logaritma dalamnya yang sama, itu ya, numerusnya yang sama. Oke, berarti ini 2 log 3 dikali 3 log 4 ya. Ini ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 4 ya. Gimana Pak? Ya udah tinggal kamu coret, karena ini numerus dan basisnya sama, bisa kita hilangkan gitu ya. Berarti tinggal 2 log 4 ya. 2 log 4. Kemudian kita tahu 2 log 4 itu nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya. Ya tinggal kamu ini aja, 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 4? Ya 2 pangkat 2 gitu ya. Berarti di sini hasilnya sama dengan 2. Maka kita dapatkan baris kedua ini ya, 2 plus 3 dikali, ini kita buat menjadi 2 log 4. Nah, 2 log 4-nya kita ganti lagi dengan 2 gitu ya. Berarti kita punya 2 plus 3 kali 2, berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Oke, dengan cara yang sama nih, misalkan kamu nggak paham, kamu nggak hafal, nggak tahu konsep mencoret ini nih gitu ya, nggak tahu trik mencoret basis dan numerusnya, boleh kayak tadi nih, kita ingin menyederhanakan yang ini gitu ya, kita ingin menyederhanakan 2 log 3 dikali 3 log 4, berarti log 3 ya dibagi dengan log 2 gitu kan, dibagi dengan log 2, kamu kalikan dengan dikali dengan log 4 dibagi log 3. Berarti kan log 3-nya bisa kita hilangkan ya. Log 3-nya bisa kita coret. Berarti tinggal ini kita coret ya. Log 3 dibagi log 3 habis. Berarti tinggal log 4 dibagi log 2. Log 4 dibagi log 2 itu kan ya kita balikin lagi ke sini. Ya. Itu 2 log 4 gitu ya. Oke. Ada yang bingung atau sudah jelas semua? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Sebenarnya intinya sih kalau kamu soal-soal kayak gini itu semakin kamu sering latihan soalnya, semakin mudah lah gitu ya. 2 log 3 sama dengan P, maka 9 log 16 sama dengan apa? Ya, maka 9 log 16 sama dengan apa? Ini lagi-lagi hanya mengutak-utik, mengubah bentuk logaritma dari sifat-sifat logaritma yang ada. Oke, 2 log P itu ya, boleh dong ya kita tulis nanti karena akan mengarah ke sini ya. Kita akan mengarahkan dia menjadi seper P atau berapa P gitu kan ya. 2 log 3P berarti kalau kita tulis menjadi 3 log 2 menjadi seper P. Ini jelas ya? Ada yang bingung? Tinggal kamu ubah aja ya. Tinggal ini ya. Ini bisa kita tulis menjadi apa? Kita ubah kalau bentuk pecahan log 3. Ini kalau cara mendapatkan seper P-nya ya. Log 3 sama dengan log 2 ya. Itu log 2 ya sama dengan P. Nah, berarti kalau kita ingin menjadi seper P gimana? Ini kita ganti seper P, berarti sama dengan log 2 dibagi log 3 kan gitu ya. Log 2 dibagi log 3. Nah, kan log 2 dibagi log 3 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma yang ada basisnya ya menjadi ya log 2 dibagi log 3 berarti menjadi 3 log 2 gitu ya. Ini sama dengan 3 log 2 ya. Maka 3 log 2 itu sama dengan 1 per P. Nah, oke kita lanjutkan ya. Yang ditanyakan di soal adalah 9 log 16 ya. 9 log 16 itu berapa P gitu ya. Kita lanjutkan saja. Nah, 9 itu kita ubah ke dalam bentuk eksponen ya. 9 adalah 3 pangkat 2. 16 4 pangkat 2. Oke. Dari situ bentuk pangkatnya ini kan bisa kita turunkan nih pakai sifat yang keberapa ya, ada pokoknya situ ya. Pangkat-pangkat ini bisa kita turunkan ke depan gitu ya, menjadi 2 dibagi 2 ya, dikali 3 log 4 gitu ya. Jadi pangkatnya itu kita turunkan, di mana basisnya dibagi dengan yang pangkat numerusnya 2 dibagi 2 dikali 3 log 4 ya. Kalau udah kayak gini
kita bisa lanjutkan. 2 dibagi 2 kan 1, habis ya. Kemudian 3 log 4, 4-nya kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2, sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali 3 log 2. Oke, 2 dikali 3 log 2. Nah, tadi sudah kita dapatkan 3 log 2 itu adalah 1 per P, gitu ya. Tinggal kita ganti, gitu ya. Tinggal kita ganti 3 log 2-nya dengan 1 per P. Maka kita dapatkan 2 dikali 1 per P atau sama dengan 2 per P. Jawabannya A, gitu ya. Lagi-lagi ini bukan langkah yang cuma satu, gitu ya. Kamu bisa menggunakan langkah-langkah yang berbeda. Kamu bisa gunakan langkah-langkah yang berbeda. Nah, tapi biasanya ya, langkah yang berbeda itu ya lagi-lagi menggunakan yang ini nih, Nak, ya. Kamu ubah ke dalam bentuk logaritma yang bentuknya pecahan ini, pembagian, gitu ya. Berarti kalau misalkan 9 log 16, 9 log 16 ini langkah yang ini ya. Langkah yang ini, bisa aja kamu nulisnya, saya nggak mau ubah jadi bentuk pangkat gitu ya. 3 pangkat 2 log 4 pangkat 2 ribet gitu, ngelihatnya nggak enak. Berarti terserah kamu pengen pakai cara lain, misalkan ya, misalkan log 16 gitu ya. Kamu ubah ke dalam bentuk pecahan log 16 dibagi log 9. Boleh juga gitu ya. Ya, log 9. Ya. Nah, dari sini ya, kamu tahu 16 itu 4 kali 4 atau 4 kuadrat. Ya. Berarti kan di sini ada log atau 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Boleh gitu ya. Di sini lognya log 9-nya itu log 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya. Nah, terus ini kamu kamu sederhanakan, pangkatnya pindah ke depan gitu ya. Pangkatnya pindah ke depan ya. 4 log 2 gitu ya. 4 log 2 yang apa nih? Pembilang ya. 4 log 2 kemudian penyebutnya menjadi 2 log 3 gitu ya. Boleh juga gitu ya. Nah, jadi sekali lagi banyak langkah yang bisa kamu lakukan ya. Kemudian di sini 4 dibagi 2 kamu dapatkan nilainya sama dengan 2 gitu ya. Kemudian log 2 dibagi log 3, log 2 bagi log 3 yang ini tadi nih ya. Nih, yang tadi kita ketik ya, log 2 dibagi log 3 itu adalah 1 per P. Ya, kan hasilnya sama aja ya. Berarti 2 dikali 1 per P. Nah, oke. Gitu ya, nah. Jadi banyak cara, banyak langkah ya dalam mengerjakan soal-soal matematika. Jadi yang penting langkah-langkahnya itu menuju ke hasil yang sama ya. Karena pasti yang kalau benar pasti hasilnya sama. Kalau berbeda, nah berarti mungkin ada langkah-langkah kita yang salah di situ. Ya, kita masuk ke contoh-contoh soal persamaan logaritma. Ingat ya, ini tadi pekan lalu 3 soal yang kita bahas ini baru soal-soal sederhana dari sifat-sifat logaritma, gitu ya. Belum ke bentuk persamaan logaritmanya. Kita akan bahas bentuk persamaan logaritma yang pertama, ya. Bentuk persamaan logaritma yang pertama. Bentuknya ini yang Bapak tampilkan di sini adalah ya A log fx sama dengan B, ya. A log fx sama dengan B. Berarti maksudnya apa di sini? Berarti di sini kita tahu basisnya A, berarti ya sebuah bilangan gitu ya, di mana A ini bernilai positif gitu ya. Lebih dari 0 ya, bisa bilangan bulat, bisa bilangan asli atau ya bilangan atau pecahan gitu ya. Yang penting A-nya ini lebih dari 0 gitu ya. Kemudian B-nya di sini berarti juga sebuah bilangan gitu ya. B-nya sebuah bilangan. Nah, di sini fx sebuah fungsi x, berarti bisa fungsi linear, bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi pangkat 3 gitu ya, terserah gitu ya. Nanti kita kasih contoh yang simple aja. Nah, contohnya penyelesaian dari persamaan logaritma berikut ya. Diberikan persamaan logaritma 2 log 3x plus 1 sama dengan 4. Oke, sebelum lanjut, Bapak mau tanya, kenapa bentuk ini kita katakan dengan bentuk persamaan logaritma? Kenapa, Nak? Kenapa kita katakan persamaan logaritma? Kenapa bukan pertidaksamaan? Oh, karena sama dengan. Nah, benar ya. Karena
simbolnya di sini ya, notasinya gitu ya, kita di sini sama dengan nih. Makanya ini yang kita sebut dengan persamaan logaritma gitu ya. Namanya persamaan, mau persamaan logaritma, mau persamaan kuadrat, mau persamaan trigonometri, nanti kamu di kelas 11 belajar ya, pasti simbolnya sama dengan gitu. Nanti kalau ketika kita ngomong pertidaksamaan ya, mau itu pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan logaritma, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan trigonometri, maka simbolnya bukan sama dengan gitu ya. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, itu jadi kamu harus paham nih, kita sedang berbicara ya tentang persamaan. Dalam hal ini persamaan logaritma gitu ya. Di mana di dalam di sini numerusnya sebuah fungsi, ini fungsi linear ya, x pangkat 1 gitu ya. Nah, oke. Nah, bentuk seperti ini simpel nak ya, sederhana sekali gitu ya. Maka kesimpulannya kalau tadi A log fx sama dengan B ya, maka langkah yang kita lakukan ya bisa kita katakan fx itu ya, fx sama dengan apa nak? Sifat logaritma. Jika kita punya A log fx sama dengan B, maka fx sama dengan sifat logaritma. Kita kembali ya. Misalkan kita punya 2 log 8. Berapa nilainya sama dengan? 3. 3 gitu ya. Maka ini jelek banget 3-nya gitu ya. Ini 3 ya. Ya, 3 gitu ya. Maka bisa kita tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8 kan gitu ya. Ini sifat logaritma diubah ke dalam bentuk eksponen. Nah, berarti kalau A log fx sama dengan B, maka fx sama dengan A pangkat B. gitu ya. Maka fx sama dengan A pangkat B gitu ya. Maka fx sama dengan A pangkat B. Ini penyelesaiannya gitu ya. Tinggal kamu ubah. Nah, berarti kalau di soal ini, kembali ke soal ya, 2 log 3x plus 1 sama dengan 4. Maka bisa kita tuliskan, oh ini opsi pilihannya ya. Oke, bisa kita tuliskan 3x plus 1 ya, 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4, yaitu 16 gitu ya. Maka fx-nya di sini kan 3x plus 1 ya, sama dengan A pangkat B, basisnya 2, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah sama dengan 16. Sehingga kita dapatkan 3x-nya itu sama dengan 15, x-nya bernilai sama dengan 5. Oke, jelas? Ada yang bingung? Perlu diulang lagi pembahasannya? Boleh, Pak. Boleh ya? Ulang lagi ya? Oke, kita ulang. Untuk persamaan logaritma yang pertama, bentuknya adalah A log fx sama dengan B. Ya, dengan sifat logaritma ya, maka bisa kita katakan untuk mencari penyelesaian bentuk yang pertama ini, caranya apa? Maka fungsi fx itu ya, yang nanti di dalam soal ya, fx bisa kita tuliskan fx-nya itu sama dengan ya A pangkat B gitu ya. A pangkat B ya. Kalau di sini berarti di sini fx-nya adalah 3x plus 1 ya. Berarti ini fx nih, gitu ya. Berarti ini fx, fungsi f-nya. Ini fx-nya. Kemudian a-nya berarti berapa? Ya, a-nya 2. Ini a gitu ya. 2 itu a. B itu 4 ya. 4 itu b gitu ya. Berarti tinggal kamu tulis nih, kamu ubah ke bentuk seperti ini gitu ya. Fx sama dengan a plus b. Maka bisa kita tuliskan 3x plus 1 ya. 3x plus 1, kalau kamu cari penyelesaiannya, 3x plus 1 sama dengan A pangkat B, berarti 2 pangkat 4 gitu ya. Nah, 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, bisa kita tuliskan menjadi 3x plus 1 ya, sama dengan 16. Nih, yang ini nih, yang Bapak kotakin ya. Ya. Kemudian tinggal kamu ini aja, satunya pindah ke ruas kanan, berarti 16 min 1 sama dengan 15. Kita dapatkan 3x sama dengan 15. Kemudian maka x-nya sama dengan 5 gitu ya.
Jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Oke, ini bentuk yang pertama. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, sebelum lanjut, Bapak cuma mau bilang ya, fx-nya di sini ya, fx-nya, fungsi x-nya ya, fungsi fx-nya itu bisa apa aja, bisa bentuk, kalau ini kan bentuk linear nih, fungsi linear, artinya pangkat 1. Nanti bisa juga, misalkan bentuknya bentuk kuadrat, jadi di dalam sini itu misalkan nih, contoh yang lain, misalkan nanti akan kamu jumpai 2 log ya, jadi di dalamnya itu fungsi kuadrat gitu ya, berarti misalkan ini contoh aja nih, ngasal nih Bapak ya, misalkan x kuadrat ya, x kuadrat tambah x plus 1 gitu ya. Nah, jadi bisa berupa fungsi linear yang derajatnya 1, bisa berupa fungsi kuadrat ya, bisa juga berupa fungsi pangkat 3 gitu ya, terserah gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi yang penting dia sebuah fungsi gitu ya. Nah, kebetulan di sini contohnya simple. Nanti di latihan-latihan soal kamu akan jumpai bentuk-bentuk yang mungkin bentuknya fungsi kuadrat di dalamnya gitu ya. Sama langkah pengerjaannya sama, bedanya kalau ini yang contoh di sini berarti x-nya cuma 1 ya, karena dia fungsi linear cuma derajat 1. Kalau fungsi kuadrat berarti nanti kamu dapatkan 2 buah nilai x sebagai penyelesaiannya karena dia fungsi kuadrat gitu ya. Oke, lanjut ke bentuk persamaan logaritma yang berikutnya. Nah, bentuk yang kedua, A log fx sama dengan A log p. Beda ya? Bisa ngelihat ya bedanya ya? Bedanya bisa ngelihat ya? Di sini, kalau di sini ruas kanannya itu sebuah bilangan gitu ya. B ya, kalau di contoh ini 4 gitu kan. Jadi B itu sebuah bilangan. Nah, kalau bentuk yang kedua, ruas kanannya adalah bentuk logaritma juga gitu ya. A log P, bilangannya berupa bentuk logaritma. Oke. Kalau kamu jumpai seperti ini, maka bisa kita katakan ya, kalau basisnya sudah sama-sama A ya, ingat di sini basisnya sama-sama A ya. Di sini A, di kiri A, di ruas kanan basisnya A juga. Maka bisa kita cari penyelesaiannya, yaitu fx sama dengan P gitu ya. Ingat, kuncinya basisnya harus sama ya. Maka bisa kita cari nanti penyelesaiannya dengan menggunakan fx sama dengan P gitu ya. Nah, gimana Pak kalau basisnya belum sama? Misalkan basisnya di sini A, di sini 2A gitu ya. Berarti ya kamu harus utak-utik dulu. Pokoknya basisnya sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Kalau belum sama, ini belum berlaku gitu ya. Kamu harus modifikasi dulu sampai dengan basisnya sama gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh soalnya seperti ini ya. Berarti 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 5. Ingat ya, di ruas kanannya, di sebelah kanan sama dengan, itu bilangan, cuman bentuknya logaritma gitu ya. 2 log 5 itu kan sebuah bilangan ya, ada nilainya gitu ya. Nah, beda dengan yang tadi, dia hanya sebuah bilangan bulat. Ini bilangannya dalam bentuk logaritma. Berarti dengan penyelesaian fx sama dengan p, berarti kan ini fx-nya ya. X plus 1 itu fx ya. Ini fx-nya nih ya. Ini fx, kemudian a-nya berarti basisnya yaitu 2 gitu ya. Kemudian p-nya berarti sama dengan 5 ya. Nah, oke, berarti bisa kita tulis fx sama dengan p, berarti x plus 1 sama dengan 5. Oke ya. Ini fx ya. Ini p, 5 itu p gitu ya. Ini p ya. Fx-nya x plus 1 ya. Fx sama dengan P. Nah, langkah selanjutnya gimana ya? Udah, tinggal kamu cari kan. Berarti X-nya sama dengan 4 gitu ya. Karena gampang ya? Contohnya gampang, Pak. Nanti kalau latihan susah katanya. Ya kalau contoh Bapak kasihkan yang gampang dipahami. Yang penting konsepnya kamu paham ya. Kalau bentuknya A log Fx sama dengan A log P, maka fx sama dengan p. Dia tinggal
tinggal ya gampangnya tinggal kamu coret lah basisnya gitu ya. Kamu coret lognya gitu ya. Maka kita dapatkan X plus 1 sama dengan 5, X sama dengan 4. Maka nilai X yang memenuhi persamaan logaritma ini adalah sama dengan 4. Gitu ya. Bentuk yang kedua masih bisa dipahami kan ya? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke bentuk yang ketiga. Ya. Bentuk yang ketiga, A log fx sama dengan A log gx. Ya. Coba kamu cermati bedanya dengan yang kedua ya. Yang kedua di sini ruas kanannya A log p ya. Di mana numerusnya bentuknya p gitu ya. Ya bilangan gitu ya. Berarti ini sebenarnya sebuah bilangan cuma dalam bentuk logaritma. Di sini sebuah fungsi juga ya, numerusnya sebuah fungsi gx. Nah, itu ya. Sebenarnya sama gitu ya, mirip langkahnya gitu ya. Maka kalau bentuknya A log fx sama dengan A log gx, maka nanti penyelesaiannya ya, karena basisnya sudah sama-sama A gitu ya. Simpelnya seperti ini ya, kita bisa hilangkan lognya gitu ya. Maka fx sama dengan gx. Jadi untuk mencari nilai x-nya, kamu tinggal mencari penyelesaian dari fx sama dengan gx ya. Mirip ya, mirip dengan bentuk yang kedua ya. Oke, sama dengan gx. Nah, oke. Kita langsung ke contoh soal supaya lebih kebayang bentuk soalnya gitu ya. Kayak apa sih maksudnya fx dan gx gitu ya. Nah, ingat, lihat di sini ya. Lihat di sini. Contohnya adalah ini maksudnya ini kurang ya. Ini harusnya sini log x plus 9. Ada tanda kurung, tanda tutup, tanda buka kurungnya ya. Berarti di sini ada yang sebelah kiri ya, ini berarti fungsi fx-nya gitu ya. Ini fungsi fx ya. Ini fungsi gx ya. Yang sebelah kiri fungsi fx-nya. Seperti itu ya. Jadi gx-nya x plus 9, fx-nya adalah 2x plus 1. Nah, berarti tinggal kita ini aja. Tadi sudah dibilangin gitu ya. Di sini kalau, nah yang perlu kamu perhatikan ya, kalau ada soal logaritma, basisnya ini nggak ditulis ya. Basisnya nggak ditulis nih ya. Itu istilahnya kalau ini defaultnya ya. Berarti kita anggap dia basisnya sama dengan basis 10 gitu ya, Nak ya. Nih, kalau nggak ditulis berarti basisnya ini kita anggap basis 10. Ya, dan nggak ngaruh juga kan, berarti kan kalau nggak ditulis kayak gini berarti kan dia sama ya, sama-sama basis 10 gitu ya. Maka kita katakan fx sama dengan gx. Maka bisa kita tuliskan penyelesaiannya berarti 2x plus 1 sama dengan x plus 9 gitu ya. Maka x-nya kita dapatkan, tinggal kita kumpulin nih yang x ke kiri, berarti 2x min 1 sama dengan x, kemudian 9 min 1 sama dengan 8. Berarti x-nya sama dengan 8. Oke, dari 3 bentuk persamaan logaritma ini, ada yang ingin bertanya atau sudah jelas? Insya Allah pekan depan kita PTS atau ulangan kedua untuk materi logaritma dan persamaan logaritma ya. Jadi materi pekan lalu yang logaritma dan sifat-sifatnya, dan materi pekan ini persamaan logaritma. Oke? Jangan khawatir, hari ini Bapak juga akan kasih latihan-latihan soal supaya kamu kebayang lebih terlatih mengerjakan persamaan logaritma. Alhamdulillah selesai. Hari ini yang hadir ada 32 siswa, alhamdulillah. Ya, masih ada 4 siswa yang belum bisa hadir ya. Nggak masalah, Bapak maklum. Ya, mungkin ada kendala dengan jaringannya, dengan internetnya, atau mungkin dengan kuotanya, gitu ya. Sekali lagi, Bapak ingatkan, pekan depan kita ada PTS atau ulangan kedua, ya. Materinya logaritma dan persamaan logaritma. Absensi jangan lupa, ya. Tetap, walaupun sudah hadir di Google Meet ini, tetap absensi di e-learning, ya. Oke, sama-sama kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu pekan depan di ulangan. Jaga-jaga kesehatan ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, Makasih, sama-sama. Pak.